warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Jangan lupa untuk like, ya, subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan beri komentar, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan menampilkan fakta dari anak indigo. Benarkah indigo itu ada? Berikut faktanya. Anak indigo atau bisa disebut dengan anak nila, yang dalam bahasa Inggris indigo children, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Konsep ini mulai terkenal setelah diterbitkannya beberapa buku pada akhir tahun 1990-an dan dirilisnya beberapa film satu dasawarsa kemudian. Interpretasi mengenai indigo ada bermacam-macam, dari yang meyakini bahwa mereka adalah tahap evolusi manusia selanjutnya yang bahkan mempunyai kemampuan paranormal seperti telepati, hingga yang menyebut anak indigo sebagai anak yang lebih empatik dan kreatif. Meskipun tidak ada satu bukti penelitian pun yang membuktikan keberadaan anak indigo atau sifat mereka, fenomena ini menarik perhatian orang tua yang anaknya didiagnosis mengalami kesulitan belajar atau yang ingin anaknya spesial. Kaum skeptik memandangnya sebagai cara orang tua menghindari penanganan pediatrik atau diagnosis psikiatrik yang tepat. Daftar sifat yang dimiliki anak indigo juga dikritik karena terlalu umum, sehingga dapat diterapkan untuk hampir semua orang. Fenomena indigo dituduh pula sebagai alat untuk menambang uang dari orang tua yang mudah ditipu. Ciri-ciri anak indigo: memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Perbedaan yang paling mencolok dari anak indigo adalah memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan anak seusianya. Indigo mempunyai IQ di atas 130 ke atas dan lebih tinggi daripada anak-anak cerdas. Bentuk kepala yang khas. Untuk seusianya, anak indigo cenderung memiliki bentuk kepala sedikit besar. Untuk daun telinga lancip. Anak indigo memiliki pupil mata yang lebih besar dibandingkan anak lainnya, sehingga mereka memiliki tatapan mata yang lebih tajam dan intens. Kalau diperhatikan, terdapat sedikit ruang berwarna putih dalam pupil matanya. Bahkan dengan mata yang lebih tajam ini, mereka cenderung memiliki kemampuan supranatural sehingga dapat melihat dimensi-dimensi lain yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Memiliki tanda lahir. Ciri fisik yang paling sering terlihat pada anak indigo adalah memiliki tanda lahir. Uniknya, rata-rata dari mereka memiliki tanda lahir dengan bentuk warna yang tidak lazim. Misalnya tanda lahir di dahi atau di antara kedua mata. Lalu dari segi warna, tanda lahir yang dimiliki anak indigo pun biasanya cukup jelas, seperti tanda lebam atau mirip bekas pukulan. Rasa peka yang tinggi. Kebanyakan anak indigo memiliki panca indera yang aktif dan cenderung sensitif. Tak hanya 6, mereka bahkan memiliki 7 indera untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Indera ketujuh inilah yang kadang memiliki rasa peka yang lebih tinggi dari yang lainnya. Selain itu, karena cenderung memiliki pemikiran yang dewasa, anak indigo mempunyai empati yang tinggi dan peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Pada beberapa kasus, anak indigo bahkan memiliki kemampuan melihat dan mendengar melebihi batas kemampuan orang normal. Ini menyebabkan mereka justru bisa cepat berubah-ubah emosinya. Rasa sakit berlebihan.
Walaupun kedengarannya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki anak seusianya, bocah indigo kerap mengalami tekanan psikis. Mereka cenderung mengalami stres yang menyebabkan sakit kepala. Bahkan pada beberapa kasus juga ditemukan bahwa anak indigo sering mengalami gangguan lambung akibat asam yang meningkat. Tak lain, hal ini disebabkan stres yang berlebihan sehingga mempengaruhi kondisi lambungnya. Kesimpulan Sophia Usman. Menurut saya, indigo itu adalah anak yang memiliki kelebihan secara IQ, jadi secara pemikirannya dia itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi wajar saja kalau dia itu bisa membaca atau memprediksi apa yang akan terjadi, tapi tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib atau seperti kayak ramalan, itu nggak ada hubungannya. Lebih pada dia bisa membaca berdasarkan gerak-gerik kejadian yang ada, itu dia bisa menentukan ini akhirnya kayak gimana. Jadi ini tuh hal yang sangat logis sekali untuk dipelajari. Jadi sesuatu yang memang anak itu memiliki kelebihan IQ-nya. Jadi nggak ada hubungannya dia bisa melihat masa depan, tapi lebih pada berdasarkan keadaan yang sekarang, dia bisa melihat kalau sekarangnya itu seperti ini, kedepannya itu akan menjadi ini. Jadi ada awalnya gitu. Ibarat kalau matematika, misalkan hitung-hitungan, awalnya seperti ini, kalau dihitung pasti nanti akhirnya ketemunya seperti ini. Kalau dikerjakan dari lewat sini seperti ini caranya, nanti hasilnya akan begini. Jadi lebih pada logika. Jadi nggak ada hubungannya kita minta ke anak indigo suruh lihat masa depan, terus suruh lihat kecelakaan itu penyebabnya seperti apa. Itu sama sekali hal yang salah, itu mitos ya. Jadi anak indigo adalah anak yang memiliki kelebihan secara intelektualnya, jadi lebih ke pemikirannya, karena dia IQ-nya di atas rata-rata sehingga pemikirannya jauh lebih dewasa daripada anak-anak seusianya, bahkan bisa lebih dewasa daripada orang tuanya. Demikianlah fakta dari anak indigo. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel. Semoga bermanfaat.